Selamat mendengarkan podcast ini. Kita harus sungguh-sungguh mempersoalkan mengapa di Perjanjian Lama penekanannya kepada berkat-berkat jasmani, berkat-berkat fisik, berkat materi. Tetapi masuk Perjanjian Baru, fokus tekanan orientasinya pada berkat rohani. Apakah dalam hal ini Allah berubah? Ya. Bahkan kita melihat hukum ya di Perjanjian Lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Tuhan begitu mudah menyuruh bangsa Israel membunuh musuh-musuhnya. Tetapi masuk Perjanjian Baru, Tuhan memerintahkan kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kirimu. Ini seperti berbeda, saudara, seperti berubah. Nah, kita harus memecahkan hal ini. Sebenarnya Alkitab Perjanjian Lama tidak menekankan hal duniawi semata-mata dan melupakan hal-hal rohani. Jadi kita harus melihat Alkitab itu dengan mata yang terbuka lebar ya, dengan jelajah ya. Kita harus melihat rancangan semula Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, bumi ini tidak didesain untuk rusak. Bumi ini bukan tempat pengembaraan. Ketika Allah menciptakan Adam, bumi inilah tempat hunian tetap, huntapnya, hunian tetap. Jadi huntapnya ini bumi ini, saudara-saudara. Tapi ternyata manusia jatuh dalam dosa. Ingat, bumi terkutuk. Bumi terkutuk. Bumi tidak lagi menjadi tempat hunian yang tetap. Adam diusir. Adam diusir. Manusia diusir dari hadirat Allah. Manusia harus mati. Sebenarnya di situ kuncinya itu manusia mati. Kuncinya. Kuncinya di situ. Itu kuncinya. Kalau manusia tidak mati, bumi ini surganya. Kalau manusia mati, pasti bukan bumi ini. Manusia harus mati. Nah, kemudian Tuhan merancang, aku akan membuat satu kota yang memiliki dasar, yang direncanakan dibangun olehku. Ini kan gagal nih, bumi pertama ya. Bumi pertama gagal. Allah memandang ada bumi lain yang akan Dia ciptakan. Abram dipanggil. Abram adalah orang pertama yang jadi musafir di bumi ini. Jadi soal kemusafiran belajar dari Abraham. Ia disebut sebagai sahabat Allah, tidak main-main, saudara. Dia mengerti kemauan Allah, sahabatnya. Jadi Abram itu tidak duniawi, rohani. Jadi saya bingung kalau orang Kristen hari ini bicara soal berkat Abram, yang dipikirkan itu bandanya. Abram tidak memusingkan harta sama sekali loh. Kalau dia memusingkan harta, dia tidak perlu jadi bangsa nomaden. Tahu bangsa nomaden? Bangsa pengembara. Seberapa kaya bangsa pengembara itu? Oh, dia banyak ternak, oke. Seberapa dia bisa menikmati? Dia hanya tinggal di kemah. Lagi pula saya jelaskan di situ, Abram bukan orang yang duduk-duduk jadi bos. Dia seorang yang memang pekerja keras. Buktinya apa? Dia dengan 318 orang dia bisa menaklukkan Kedorlaomer dan sekutu Raja Kedorlaomer. Ini orang sakti. Pasti orang yang hebat ya. Dia diberkati pun bukan karena dia kekasih Tuhan diberkati. Pun mesti ada dasarnya dari pihak manusia. Dari pihak Allah memberkati, dari pihak manusia rajin. Itu juga mesti diperhatikan. Jangan saudara sebagai orang Kristen terimalah berkat Abraham. Maksudnya apa itu? Mana ada di Alkitab begitu? Nggak ada. Berkat Abraham itu Tuhan Yesus Kristus itu. Oke. Saya teruskan di sini dulu. Abram. Kalau kemudian di sini ada Yakub dan anak-anaknya, mereka itu tanah perjanjiannya Kanaan.
Palestina yang sekarang lagi membara ya di jalur Gaza itu, ini Kanaan. Ini tanah perjanjian untuk anak cucunya. Ibrani pasal 11 ayat 8 dan ayat yang ke-9, Pak. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Ya, tanah yang dijanjikan itu tanah Kanaan ini nih. Seolah-olah tanah asing. Terus, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya, janji yang satu itu tanah yang memiliki dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi kehidupan bangsa Israel tidak boleh menjadi ukuran parameter standar hidup kita orang Kristen. Begitu masuk salib, nah, ayo kamu, ini kan dibagi dua di sini, ada Israel jasmani, ada Israel rohani. Tapi Anda harus tahu bahwa Israel rohani pun juga pada mulanya rata-rata orang Israel jasmani. Dua-duanya ini keturunan Abraham. Kalau ini keturunan darah daging, ini keturunan karena punya iman yang sama seperti Abraham. Nah, kita harus belajar imannya Abraham itu apa. Itu yang bolak-balik saya bicara. Imannya Abraham itu penurutan terhadap kehendak Allah. Nurut luar biasa terhadap kehendak Allah. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan lagi ya, berhubungan dengan yang tadi saya jelaskan. Abraham suruh begini nurut, begitu nurut, begini nurut, begitu nurut. Tapi ada melesetnya. Kenapa? Dia belum mampu membuat tatanan sendiri. Dia belum mampu membuat hukum sendiri. Nah, kan maksudnya? Kalau dia bisa bikin tatanan sendiri oleh pimpinan Roh Kudus, dia nggak akan salah. Masih salah dia. Begitu zaman salib, Israel rohani ini masuk ini, anak-anak Abraham ini, Israel jasmani. Tuhan berkata, kalau kamu anak Abraham, kamu berbuat seperti yang Abraham berbuat. Maka Tuhan bilang gini, Allah bisa buat batu jadi anak Abraham loh. Wah, artinya bisa memuji Tuhan, diakui anak Allah. Bisa, kenapa? Maksudnya itu bangsa kafir yang kau anggap rendah kayak batu itu bisa jadi anak Abraham. Kita jadi anak Abraham karena iman. Oleh sebab itu kita harus memiliki langkah-langkah konkret seperti langkah-langkahnya Abraham. Heran ya saudara, banyak orang tidak tahu. Kalau tidak tahu hal ini, lalu Kristennya apa? Ya, supaya diberkati Tuhan, Pak. Seperti bangsa Israel diberkati berlimpah-limpah. Sejarah bangsa Israel mencatat 430 tahun mereka jadi budak. Coba sejarahnya Anda perhatikan ya. Abraham punya anak Ishak, betul nggak? Ishak punya anak Yakub dan Esau. Yakubnya kabur, terlunta-lunta juga, balik lagi punya anak Israel, betul nggak? Anak Yakub ini Israel, Yehuda, ya. Itu kan seperti Israel dia. Dia 430 tahun jadi budak di Mesir. 430 tahun jadi budak di Mesir, 430 tahun. Lalu mereka dipanggil Tuhan, ayo ke Kanaan, tanah yang dijanjikan. Sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi 40 tahun di padang gurun, 1400 sebelum Masehi sampai tanah Kanaan. Cuman 700 tahun kira-kira mereka itu punya negeri. Itu pun sekali-kali jatuh di tangan musuh, dikuasai musuh, bolak-balik kalah, ditekan musuh, nggak tenang. Cuma 700 tahun, 722 tahun sebelum Masehi,
Jadi 1400 tahun sebelum Masehi sampai tanah Kanaan, cuma 700 kira-kira. 722 sebelum Masehi mereka hancur oleh Asyur. Itu Israel bagian utara. Kalau selatan sekitar tahun 586. Kita bulatkan 600 tahun lah sebelum Masehi. Sejak itu nggak punya negara. Jadi kalau ada Raja Herodes itu raja boneka yang ditaruh Kekaisaran Roma, itu pun juga bukan orang Yahudi. Tahun 70 Yerusalem dihancurkan. Orang Yahudi tercerai-berai. Wah. Tahun 1939, 1945 Perang Dunia Kedua, 6 juta orang Yahudi mati. Baru tahun 1948 tanggal 14 Mei negara Israel sekuler dideklarasikan di Tel Aviv. Jadi kalau orang membayangkan umat dan Allah biji mata Tuhan, biji mata Tuhan benar. Kenapa jadi biji mata Tuhan? Karena mereka itu yang menyimpan warisan pengenalan akan Allah. Kalau mau tanya Allah yang benar siapa? Bangsa Israel. Yang kedua, dari bangsa itu lahir juru selamat dunia. Tapi bangsa itu sendiri termehek-mehek. Kalau bangsa Cina bisa 5.000 tahun menduduki negerinya, mereka bisa berkelahi satu dengan yang lain. Israel tidak. Cuman 700 tahun itu pun juga bolak-balik dikuasai musuh. Nanti kalau sudah dikuasai musuh, mereka berdoa, Tuhan kirim hakim-hakim. Setelah dikirim hakim-hakim, mereka taat lagi. Ya, setelah taat sekian lama, memberontak lagi, dikuasai musuh lagi, sampai bikin raja. Minta raja. Sejak punya raja, kemakmurannya makin habis, hancur. Nah, kalau orang tidak belajar sejarah bangsa Israel, tidak tahu. Di bayangan dia itu bangsa Israel itu diistimewakan Tuhan gitu loh. Memang diistimewakan, tapi bukan secara jasmani. Baru kemudian Tuhan berkata, nanti aku akan membawa kamu kembali ke tanah airmu dari seluruh penjuru dunia. Kamu akan duduk tenang, nyaman. Iya. Kalau dibanding zaman Roma, di zaman Syria, di zaman Babel, Israel hari ini tuh nyaman. Punya negeri sendiri. Nggak pernah dengar kan Israel mengalami krisis? Ya karena lembaga keuangan dunia, bankir-bankir dunia, konglomerat dunia, orang Yahudi. Itulah yang dikatakan kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kamu. Mu-nya ini orang Yahudi, bukan orang Kristen. Tetapi bangsa itu juga tidak nyaman-nyaman sempurna, karena akan terus konflik. Kata firman Tuhan, semua bangsa akan mengepung kamu. Dikepung dia. Sampai sekarang pun dikepung sebenarnya, tetapi tetap lebih nyaman dibanding di zaman kekaisaran Roma, Asyur, Babel gitu. Ya saudaraku, saya mengatakan ini tidak ada unsur politisnya. Saya bukan pengikut Zionis ya, yang sekarang lagi menghangatkan saudaraku konflik di Gaza ini, saudaraku ya. Memang Israel juga begitu, nggak pakai perasaan memang. Begitu ada rudal dilempar dari jalur Gaza, dicari sumbernya, dia bom. Anak-anak, ibu-ibu mati juga di situ. Ada juga yang pernah melemparkan dari rumah sakit. Dicari titiknya di mana? Rumah sakit dibom. Ya udah saudara. Kita juga lihatnya juga serem kondisi seperti itu. Sebab ketika mereka pulang dari pengasingan itu, mereka mengusir orang-orang Arab dan orang-orang Palestina. Diusir, didoser rumahnya, dibangun pemukiman Yahudi, lalu dibikin tembok. Loh, kan orang-orang Arab, orang Palestina sudah tinggal ribuan tahun juga, 2000 tahun di situ. Tapi orang Yahudi tidak pernah mau tahu, pokoknya negeri leluhur kita, leluhur kami. Nah, Amerika yang sangat fasih bicara soal HAM, hak asasi, melihat tindakan orang Yahudi kan juga tidak bicara keras.
Jadi seperti dualisme ya, standar ganda. Gimana nggak dibenci dunia? Pasti dibenci. Dan itu memang jadi tanda. Dunia ini punya bisulnya di Timur Tengah. Bait Allah yang mau dibangun Salomo, yang dianggap tempat paling sakral bagi orang Yahudi. Di atasnya ada masjid yang dibangun. Coba, apa nggak serem nih? Kalau orang Yahudi yang fanatik itu, yang ortodoks, yang radikal, lalu maksa membangun bait Allah, apa nggak perang dunia ketiga bisa terjadi, saudara? Jadi hal seperti ini nggak bisa dihindari. Nah, kalau cuma masalah Taiwan dengan Cina masih mengklaim wilayah Taiwan, wilayah Cina. Nah, itu masih soal politis. Sekarang soal agama, soal keyakinan, soal yang dianggap sebagai sacred, suci, sakral. Nah, orang Kristen tidak di pihak Zionis. Orang Kristen tidak ikut-ikutan di sini. Dan kita tidak perlu ikut-ikutan. Jadi kita juga tidak setuju cara Zionis ya, dengan semena-mena membunuh ibu-ibu dan anak-anak itu, ya kan? Jangan nanti orang pikir kita pro Zionis, seneng tuh ada anak-anak ibu-ibu mati. Kita juga tidak seneng. Tapi kita bisa apa? Jadi secara diplomatik ya, menyerukan kepada dunia bahwa kita negara ini tidak suka sikap Israel, mengutuk dan lain sebagainya. Nah, orang Kristen itu bukan mau setuju, bukan senang. Kita juga nggak diajar untuk melukai, membunuh, apalagi saudara. Kita juga nggak setuju. Cuman kadang-kadang ada kelompok tertentu pikir kita ini pro sama kelompok Zionis ini. Kalau dulu, sekarang sudah hampir nggak ada. Perang di Palestina, gereja yang dibakar, loh kan jadi lucu kan? Nah, itu bukan juga dilakukan oleh kelompok besar, itu kelompok kecil, orang-orang bodoh saja. Jadi kita jangan mandang semua yang beragama sama dengan yang membakar, berpikir begitu. Jangan juga berpikir pendek, saudara. Karena di negara ini juga banyak orang-orang nasionalis yang baik, saudaraku. Orang-orang muslim yang baik juga banyak ya, saudara ya. Kita harus bersikap bijaksana, oke? Nah, kehidupan Abraham yang harus dicontoh adalah kemusafiran itu. Begitu masuk zaman anugerah, kita mau dikembalikan ke rancangan semula Tuhan. Nih saudara ya, ini Adam, ini Abraham, ini salib. Nah, kita mau dibawa ke musafir. Musafirnya Abraham ini dipindahkan ke kita. Yang kita bingung hari ini, kok banyak ya orang-orang Kristen yang tidak mengerti. Padahal Tuhan berkali-kali berkata, dunia ini bukan rumahmu. Ya, Paulus juga menulis kewargaan kita di surga. Secara teori, saudaraku, secara teori, dulu juga saya sudah bicara ini, kita musafir ya. Tapi saya belum mampu menghayati. Kenapa? Tahu mau dengar? Kenapa? Mau dengar? Karena kita berharap masih ada sesuatu menyenangkan kita di bumi ini. Kalau kita masih berpikir ada sesuatu yang membahagiakan kita di bumi, kita tidak akan pernah jadi musafir. Tuhan kalau berkata, jika kamu tidak membenci ayah ibumu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, bahkan nyawamu, kamu tak dapat jadi muridku. Betapa radikalnya asal dan makanan pakaian cukup. Betapa radikalnya serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Betapa radikalnya. Nah, gereja itu
hanya untuk mempersiapkan orang-orang Kristen itu menjadi musafir dengan cara mengubah cara berpikirnya. Orang yang lahir baru ditandai dengan penghayatan. Dia tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Jadi kalau orang belum mampu menghayati, belum lahir baru. Dan tidak mungkin dia memiliki jiwa musafir. Dia harus tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Kekristenan memang bukan agama, jalan hidup. Beda sekali. Kekristenan hanya mempersiapkan kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Nah, kehidupan sebagai musafir seperti ini tidak mudah. Oleh sebab itu sedikit sekali orang yang pantas menjadi anak Abraham. Sebab di abad 21 ini, saudaraku, kita melihat bahwa manusia telah terjebak dalam filosofi materialisme. Kalau mobilku merek ini, aku lebih bahagia, lebih prestis. Kalau rumahku sebesar ini, aku menikmati maknyus. Kalau aku pakai model ini, maknyus. Kalau perhiasanku, kalau masih berpikir begitu, itu bukan anak Tuhan. Tidak mungkin dia jadi musafir. Kalau uangku belum sejumlah ini, aku belum tenang. Tidak salah punya uang banyak, tidak salah untuk punya backup uang cukup, tapi jangan berpikir uang itu yang membahagiakan Anda. Aku hanya musafir di dunia ini. Saya menyesal kenapa saya baru sekarang bisa menghayati ini. Ya, saya agak menyesal, saudara. Saya juga harus mengatakan jujur, rasanya saya terlambat, saudaraku. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, membimbing saya terus gitu, saudara. Membimbing ya, dengan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan perubahan itu makin cepat. Kalau dulu per tahun, per bulan, sekarang makin per minggu, per hari itu. Wah, cepat perubahannya. Saya khawatir kita itu ya belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, sehingga belum tahu lelahnya jadi musafir itu. Belum mengerti. Karena Anda masih berharap ada kebahagiaan yang bisa dinikmati di bumi ini. Kita harus kerja keras, tubuh sehat, punya uang banyak, berprestasi, bergelar tinggi, berkedudukan, harus punya sesuatu, harus punya something, harus. Tapi itu bukan untuk diri kita, itu kita pakai untuk mengabdi. Sebab Tuhanlah kesukaan kita. Hal-hal itu kita cari bukan untuk kesenangan, tapi untuk kesenangan Tuhan. Dan untuk bisa menjadi anak Tuhan yang berkualitas anak Tuhan, waduh, berat. Dan setan pun juga pasti membidik orang-orang ini. Bahaya buat dia. Tuhan tidak akan terlalu mencegah orang ke gereja. Bahkan Tuhan tidak terlalu mencegah orang jadi aktivis gereja, bahkan pendeta. Tapi iblis akan melihat bahayanya orang-orang yang bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara tidak harus jadi aktivis atau pendeta, tidak harus. Tapi saudara harus jadi seorang yang memiliki jiwa musafir seperti Abraham. Jadi kalau selama ini ya kita mendengar orang khotbah berkata Abraham, aduh saudara, kita itu mau marah, saudara. Salah, menyesatkan. Makanya kan kalau Anda orang baru mendengar khotbah saya lalu berkata, ini pendeta kepahitan ya nyerang gereja-gereja lain. Untuk apa kita nyerang, saudaraku? Nggak ada untungnya kita nyerang, kita bom. Kalau cuma nyerang itu nggak ada artinya kita bom. Salah itu, sesat itu. Nggak ada kompromi, nggak enak hati, paisengki atau poise, apalah. Sikat saja, itu memang salah kok.
Makanya kita sendiri harus benar jadi anak Tuhan, saudaraku. Anda kalau bisa ya membayangkan betapa indahnya langit baru, bumi baru. Aduh, kita nggak akan lama betah di sini, saudara. Atau mana agak terlambat saya, saudara. Yang masih mau ayo, yang masih mau ikut, nggak mau ya sudah. Jadi kalau saudara cuma mau dengar khutbah yang bagus, secara logika engkau ngerti, tapi engkau tidak punya nurani yang kamu asah, percuma. Maka saya berkata kepada sahabat-sahabat pembicara, kau bisa khutbahkan khutbah saya, tidak cukup punya nurani yang diasah. Itu memang gak gampang, saudara. Karena jatuh bangun saya kan banyak ya. Waduh, mengalami pergumulan yang berat. Tapi percaya dunia akan datang lebih baik. Jangan lupa, saya bukan orang gagal. Secara akademisi, secara kedudukan, secara materi, saya bukan orang gagal. Tetapi saya bersyukur, saya bukan jadi orang yang sukses dalam arti kekayaan berlimpah. Sebab orang kaya sukar masuk surga. Emang benar. Jadi sombong. Jadi tesnya tuh nggak bisa tes langit baru, bumi baru. Sulit. Makanya kalau orang kaya dibuat miskin, bermasalah, terus dia bisa dibimbing ke sana. Bisa dibimbing ke sana. Kalau masih kaya, masih ngatur orang suka-suka, masih dengan uang dia bisa berbuat apa saja. Nggak bisa. Kita memeriksa diri kita dan kita membawa diri kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pantaskah aku menjadi anak Abraham? Terus terang saya khawatir Anda belum punya jiwa musafir ini, saudaraku. Anda belum punya jiwa musafir. Sedikit sekali. Masih bergantung pada kekuatan uang. Hidup manusia tidak tergantung dari kekayaan, tapi Anda masih nekat tuh. Jangan lupa loh, saya nggak suruh Anda nggak punya duit loh ya. Cari uang sebanyak-banyaknya. Topang dan dukung pekerjaan Tuhan ini. Kalau Anda miskin atau Anda orang yang tidak berlimpah harta atau cukup-cukup bersyukur, karena orang kaya sukar masuk surga. Kalau saudara orang kaya, berhati-hatilah. Makin banyak duitmu, makin banyak nyolongmu. Kita punya banyak bukan berarti boleh menggunakan banyak, tapi kita harus lebih efektif untuk Tuhan, saudaraku. Jadi saudaraku sekalian, jangan sampai kita jual diri. Iblis berkata, kalau kau sembahku, kuberikan dunia kepadamu. Perhatikan, kita balik. Orang yang menginginkan dunia pasti menyembah iblis. Kalau kau menyembahku, kuberikan dunia kepadamu. Waduh, saudara, jangan mengingini dunia. Mungkin orang berkata, Pak Eras munafik. Emangnya lu gak butuh duit? Oh butuh, makanya gue juga nyari. Emangnya lu gak butuh naik mobil? Oh saya juga gak mau mobil jelek yang membuat saya mogok di jalan. Aslinya gak dingin, aku mau mobil yang nyaman supaya aku bisa jalan dengan baik. Tapi sorry ya, seandainya tidak ada itu pun aku bisa naik bus. Kalau ada aku nikmati, gak ada gak masalah. Ada untuk Tuhan, gak ada juga untuk Tuhan. Nah itu mesti dilatih, saudaraku sekalian. Jangan jual diri. Jangan saudara ke gereja juga, duniawi juga. Itu mengabdi kepada dua Tuhan. Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Jadi kita yang ikut Tuhan Yesus ini, Bapak Ibu, harta dunia tadi turunkan dari tahtanya. Dan kita menempatkan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Dunia ini, saudara sekalian, sebuah pengembaraan. Kalau kita berjiwa musafir, kita akan jauh dari dosa mamonisme. Sebab kita punya tujuan Yerusalem baru. Oleh sebab itu kita harus mempersenjatai diri dengan prinsip bahwa dunia bukan rumah kita. Bahwa kita sedang meninggalkan urkasdim dunia menuju tanah yang Elohim Yahweh janjikan, seperti yang dilakukan Abraham. Sebenarnya bumi ini pada mulanya dirancang Tuhan sebagai hunian tetap manusia. Sebab Alkitab mengatakan bumi diciptakan sungguh amat baik. Very best. Dan jangan lupa, kalau bumi diciptakan sungguh amat baik, bumi tidak mungkin terpisah dari planet lain, tidak mungkin terpisah dari matahari yang adalah
ibu dari solar system kita. Matahari kita tidak mungkin terpisah dari matahari yang lain. Jadi ketika Tuhan sungguh amat baik, alam semesta telah tertata sempurna dengan hukumnya. Jadi jangan hanya lihat bumi, bodoh kita. Bumi tidak akan mungkin lepas dari gugusan planet, galaksi-galaksi lain yang tak terbatas ini. Tidak mungkin ya, bumi terpisah dari galaksi yang lain. Kalau dikatakan bumi sungguh amat baik, itu pasti Tuhan sudah merancang semua ya. Daya magnet setiap planet itu sudah tertentu, bergelantungan di jagat raya tanpa tabrakan. Itu sudah diatur Tuhan. Kalau bumi yang baik, lalu ada planet bisa terbang suka-suka, atau ada matahari lain yang bisa siksak, sekali benturan selesai, saudara. Dan bumi kita ini kan kecil sekali, saudara. Ya, oke. Suatu hari nanti bumi ini akan hancur, saudaraku. Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak perlu surga lain. Bumi ini loh surganya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka bumi ini tidak lagi menjadi tempat yang ideal untuk dihuni. Suatu hari pasti hancur, saudaraku. Hancur. Saya tidak tahu apakah kita menyaksikan itu. Apakah itu zaman kita? Kita tidak tahu. Kalau kita lihat-lihat film-film luar negeri itu kadang-kadang kan mengisahkan fragmen atau sebuah kisah tahun 2050 gitu ya, 2040 gitu, yang mobilnya sudah punya anti gravitasi begitu, yang polisinya sudah pakai teknologi modern ya, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa kita sempat masuk tahun 2050. Kan dunia ini kan makin buruk, saudaraku. Bisul Timur Tengah itu itu kan tidak pernah berhenti. Dan sebenarnya bom waktunya itu bait Allah yang hancur, yang di atasnya sekarang terbangun Masjid Al-Aqsa. Cina yang tidak pernah rela Taiwan berdiri, ya kan? Dendam orang Korea terhadap Jepang yang tidak pernah lenyap. Kelompok tertentu yang memandang orang Kristen dan Amerika itu musuh Allah, Allah yang disembah maksudnya. Dunia nggak tambah baik. Orang sekarang ini jahat terang-terangan jahat. Jadi seperti orang lain itu nggak tahu. Padahal dia punya hati tahu, lu tahu gua jahat, tapi dia bersikap tidak jahat. Itu dunia sudah rusak. Makanya dari tahun 2000 dulu, 2001, 2000, bahkan sebelum tahun 2000 ketika gereja-gereja tertentu mengatakan adanya transformasi, ekonomi membaik, kejahatan berkurang, yang puncaknya di tahun 2005 mereka buat kebaktian jam 5 bulan 5 2005. Apakah sejak itu ada transformasi? Yang ada tsunami. Ya. Minyak naik. Yang berikutnya terbongkar kejahatan. Petinggi-petinggi legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif masuk penjara. Dan sekarang lebih buruk lagi situasinya. Lebih buruk lagi, saudara. Orang jahat terang-terangan jahat, tapi ngaku baik. Wah, itu mah luar biasa, ya. Luar biasa. Maka bumi ini akan hancur, saudara. Dan bagi saya adalah kehormatan kalau saya masih memiliki waktu untuk memberitakan kebenaran dan mengajak saudara-saudara untuk diperkenan masuk dunia akan datang itu menjadi anggota keluarga Allah. Bisa kalau saudara mau. Sebab Tuhan yang memberi perintah tidak mungkin tidak bisa dilakukan. Nah, bumi ini akan lenyap. Semua keindahannya akan lenyap menjadi lautan api. 2 Petrus 3 dari ayat 9-11. Al-Nasir unsur-unsur di udara akan terbakar dengan nyala yang hebat. Wahyu pasal 20-21, bumi menjadi lautan atau danau api.
Saya tidak punya pretensi apa-apa, tidak ada vested interest dengan menyampaikan ini, bukan sedang mau berkompetisi dengan pendeta lain, bukan sedang menakut-nakuti saudara supaya saudara jadi orang baik atau supaya saudara memberi uang ke gereja, tidak ada. Saya bersyukur saya sudah melewati itu. Saya menyampaikan apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa bumi yang kita injak ini akan menjadi lautan api. Oleh sebab itu pada dasarnya semua manusia itu musafir. Sebab seluruh perjalanan hidup ini pasti berakhir. Pasti berakhir. Nah, pernah orang berpikir, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kira-kira ada nggak gunung berapi, gempa bumi, dan lain sebagainya? Menurut saya mungkin. Maaf ya, ini tidak terlalu penting, tapi berhubung ada renungan seperti itu saya jawab, mungkin. Itu fakta kehidupan dan dinamika kehidupan alam fisik yang Tuhan ciptakan. Pasti. Tanpa teknologi manusia tahu akan ada gempa. Burung-burung ketika mulai terpindah, binatang-binatang turun. Anda tahu itu? Nah, kalau manusia lebih cerdas lagi, gunung ini akan meletus. Bagaimana gunung ini menjadi kembang api yang gratis. Manusia bisa diungsikan ke tempat lain. Waduh, kesulitan Pak. Enggak. Di situ mah dinamika hidup di mana kasih bisa diselenggarakan. Jadi jangan Anda anggap itu kesulitan. Sempat saya kepikir nanti di planet yang baru kira-kira ada masalah itu enggak. Dengan kehebatan manusia, manusia bisa melokalisir abu, manusia bisa membuat, kan kita tahu lahar ternyata menyuburkan tanah. Betul enggak? Pasti dengan kecerdasannya manusia mampu. Saya kepikir begini, mungkin salah ya saudara. Tapi pikir aja begini saudara. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, katakanlah tahun 0 Adam dibuat saudara. Saya percaya Tuhan tidak akan membuat gempa, tsunami yang enggak-enggak, yang membuat manusia sengsara. Karena firman Tuhan mengatakan Allah memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Ketika manusia sudah berusia kira-kira 2000 tahun dengan kecerdasan yang luar biasa, maka bumi mulai ada gempa. Seandainya larva di sini mulai mencari jalan, mulai keluar, mau meleduk keluar, manusia sekian ribu tahun sudah hidup, mampu mempunyai teknologi untuk mengatur itu. Jadi Tuhan pasti memberikan waktu panjang manusia bisa survive. Tuhan memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Apalagi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Allah bergaul dengan manusia, nggak masalah. Akan ada tsunami, ada gempa, itu fakta-fakta alam. Bahkan di sini kalau nggak salah saya tulis juga, bagaimana kalau matahari gelap. Matahari kita ini kan punya umur 3-5 miliar 3 miliar tahun. Itu kan ilmu pengetahuan ngomong begitu. Ada planet yang, ada matahari yang mati, ada planet yang muncul, dan seterusnya. Itu dinamika hidup real. Dan Allah yang menciptakan itu. Bagaimana seandainya manusia tidak dalam dosa, lalu bertambah banyak? Sekian juta tahun, sekian triliun tahun. Oke, itu berlebihan triliun. Sekian miliar tahun. Bumi ini gimana? Cukup nggak? Apakah manusia tidak mampu membuat pesawat yang bisa pindah ke banyak planet lain? Yang menurut saya pahami, tidak mungkin. Tidak ada planet di mana manusia bisa hidup. Karena surga yang kita pahami kan physically. Semua akan dibangkitkan, amin. Akan makan minum. Harus ada sarana untuk kehidupan fisik. Kamu akan makan minum bersama dengan aku secara fisik. Pasti ada dunia lain yang begitu. Dan tidak sulit manusia kalau matahari kita ini padam. Matahari kita itu kan satu dari 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way itu 1 dari 400 miliar galaksi yang bisa dihitung manusia. Belum yang tidak terhitung. Jadi kalau Tuhan berkata, nanti keturunanmu seperti bintang di langit, itu bukan omong kosong. Beranak terus di kekekalan. Bisa saja, kenapa? Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Jadi fenomena ini terjadi, manusia bisa menanggulangi semua.
Gunung berapi menjadi sarana kemakmuran tanah, sekaligus potret kebesaran Tuhan yang menakjubkan. Indahnya pantai, warnanya langit yang biru muda, laut biru tua yang dalam, gunung pantai. Itu keindahan yang tidak mungkin Tuhan lenyapkan, saudaraku. Memang itu diciptakan untuk dinikmati. Nah, kita sudah jatuh dalam dosa, bumi terkutuk saja masih bisa dinikmati, apalagi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Kan pikiran akal saya jalan terus gitu. Nanti di surga Tuhan kasih planet berapa banyak, Yerusalem baru bisa nggak digoncang gempa. Terus pikiran saya banyak, itu keajaiban misteri yang luar biasa. Mungkin Anda sekali-kali datang ke planetarium terus lihat, khusus, tau nggak? Kita itu kecil, betapa dahsyat misteri hidup ini, saudara. Nah, sekarang kita diajak untuk hidup benar sesuai firman. Betapa indahnya itu, saudara. Malah saya tulis di sini tidak berlebihan bahwa bencana alam yang kita kenal sekarang ini bisa menjadi fasilitas kesejahteraan manusia, diubah menjadi keindahan. Kalau manusia cakap, cerdas, sangat mungkin, saudara, kenapa tidak? Seandainya bumi tidak bisa lagi dihuni, manusia pun juga bisa dibawa ke planet-planet yang jauh. Bintang-bintang dan gugusan-gugusan planet yang tidak terbatas. Jadi perintah Tuhan di Kejadian 1 ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Ingat, waktu itu manusia belum jatuh. Jadi mandat budaya itu Tuhan berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah membuat nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pasti udah dirancang Tuhan. Tuhan sudah ciptakan itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nanti bambu bisa wah, manis. Saxophone, flute, itu sudah bagian dari teknologi yang bisa dibuat manusia. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, betapa luar biasa itu. Konser-konsernya pasti sempurna. Nggak ada yang latihan konser alasan males, nggak ada. Jadi bagus-bagus konsernya. Biolanya 2, selonya 1, itu aja keren gitu. Kita bisa ada di satu atmosfer yang membawa atmosfer sehingga kita dibawa ke seperti suasana bagaimana gitu, saudara. Bagus. Menciptakan suasana musik itu semua dirancang Tuhan sempurna, saudara. Dan yang kita telah pelajari, langit baru, bumi baru, nanti ada lagi. Saya mah pengen punya rumah besar, ada ruangan musiknya, ada kolam renangnya, pengen. Bukan nggak pengen, halamannya luas, ada kolam ikannya, ada binatang-binatang yang jinak yang lihat, pengen. Cuman saya tunda di langit baru, bumi baru. Tidak saya wujudkan di sini, dan saya serius itu. Mudah-mudahan kiranya Tuhan tolong kita, hati kita nggak menoleh ke belakang, tetap dalam kerinduan seperti ini. Amin. Oh Tuhan, tolong aku Tuhan. Saya tidak menoleh ke belakang lagi Tuhan. Takut juga saya kalau menoleh ke belakang, tiba-tiba saya punya duit banyak, saya dihormati orang, lalu saya sudah nggak ingat lagi, takut juga saya. Tapi rasanya udah enggak. Jadi langit baru dan bumi baru yang kita songsong adalah dunia fisik yang tidak berbeda dengan dunia hari ini. Sungguh amat baik. Ini vulgarnya begini, vulgarnya saudara. Ini kan maybe yes, maybe not. Tapi kalau saya sih udah pasti begitu. Jadi begini loh. Bintang itu matahari. Setiap matahari punya beberapa planet. Kalau kita punya 8 planet. Ada di sini. Ada di sini juga. Ada di sini. Ini bumi di sini. Ya. Ini sudah sungguh amat baik. Pasti ini sinergi dengan semua. Amin. Bicara soal pengangkatan nanti jelasin lagi ya. Kita diangkat Tuhan, rapture. Itu mungkin kita di sini. Ini tidak terbatas. Ada di situ. Tidak terbatas, saudara. Jadi sungguh amat baik itu sudah meliputi seluruh alam semesta ini. Dan menurut saya alam semesta pasti mono. Apakah di alam semesta lain ada Allah yang lain di sono? Tidak mungkin, hanya satu.
Karena Allah berkata esa. Wah, cuma juga ada alam semesta, ada Allah. Kalau sini Elohim Yahweh, di sana El atau apa gitu, berkelahi gitu. Tidak ada, hanya ada satu Elohim. Dan Elohim satu ini punya putra satu juga, Tuhan Yesus Kristus. Jadi langit baru, bumi baru itu pasti nanti kita sudah masuk ke teknologi yang bagus. Kalau Adam dan Hawa dulu begitu ditaruh Tuhan itu di zaman batu. Dulu bayangan saya waktu kecil ya, kan dari kecil saya sekolah minggu, Tuhan bikin taman. Ada pohon-pohonnya, jalan setapak pakai kerikil, ada tempat duduknya, terus ada pondokannya, dia tidur di situ. Saya nggak yakin. Yang saya yakin Adam masuk gua tidurnya. Dia masuk gua. Dia juga pakai ya pokoknya primitif aja. Dikatakan Firdaus itu paradeisos, taman, Pardes, Eden, sama park, garden. Ya bumi ini tamannya. Jadi kalau dikatakan dalam firman Tuhan, Adam diusir, bayangan kita kan ada pintunya, Adam suruh pergi, dijaga pintunya. Ya pintu dijaga, lihat belakang, lihat tembok dong. Berapa luas, itu simbol saja. Nah saya nggak jelasin lagi ke sini, waktunya nggak cukup. Apa artinya diusir itu? Ya, oke. Jadi saudaraku sekalian, bumi ini sudah pasti hancur. Yang pada mulanya didesain menjadi surga. Allah menyiapkan Eden yang baru. Dan kitalah orang-orang yang menggenapi rencana Allah, yaitu menambah jumlah korpus delikti. Dan menjadi orang-orang yang mendampingi Tuhan di dalam kerajaannya nanti. Jadi kalau Adam itu di zaman batu, nggak mungkin nanti dunia akan datang zaman batu lagi. Tidak mungkin. Kita sudah nggak bisa tidur di atas rumput. Mungkin masih ada orang kebayang begini, nanti di surga begitu datang, kita di taman lagi, di taman, berantakan di taman. Tidak, pasti teknologi sudah teknologi cyber. Teknologi yang sempurna. Manusia sudah punya teknologi seperti ini. Nanti pasti match dengan teknologi Tuhan yang dahsyat di langit baru bumi baru. Yang penting adalah nyaman aja. Sekarang bumi telah rusak seiring dengan kejatuhan manusia. Dan dunia ini bukan rumah kita. Dan kerajaannya bukan datang dari dunia ini. Dan Alkitab mengatakan itu berulang-ulang. Firdaus pertama telah rusak. Tuhan menyediakan Firdaus yang baru. Selama kita tinggal di bumi ini bukan berarti hanya milik orang beragama yang mistis, yang selalu mengharapkan mujizat atau kemudahan dalam menghadapi hidup. Dunia akan jadi tempat yang berat buat kita, apalagi kalau kita mau berjalan dalam kebenaran. Tetapi kita tahu bahwa kita di bumi ini hanya untuk ditrain. Kita menjadi training center supaya kita layak masuk kerajaan Bapa di surga. Kita hidup hanya untuk nanti di balik kubur, saudara, bukan untuk di sini. Kalau kita hidup hanya untuk di bumi ini cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang, patro paradoto. Nah, bagaimana mengubah cara berpikir saudara supaya hidup ini hanya untuk persiapan dunia yang akan datang? Jadi kalau di dalam hidup saudara hari ini Anda mengalami berbagai problematika hidup, masalah, kekecewaan, kerugian, tekanan dan lain sebagainya, itu indah supaya Anda diproses melalui segala peristiwa hidup itu untuk layak masuk kerajaan Bapa di surga. Nah, saudara tidak akan bisa mengerti dan menerima hal ini kalau tidak memiliki pemahaman yang lengkap. Baskom ya. Itu harus cukup untuk diisi dengan kebenaran. Harus punya kapasitas yang memadai. Seperti yang saya alami dalam hidup. Dengan bertambahnya pengetahuan saya tentang kebenaran Alkitab. Dengan berbagai problem persoalan hidup yang saya lewati, saya jalani, saya mulai mengerti, saudara. Memang kita hidup hanya untuk persiapan dunia akan datang. Itu bukan berarti lalu kita tidak bisa menikmati hidup. Kita masih bisa menikmati hidup, tapi tidak menikmati hidup sama seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita baca Alkitab dulu dalam 1 Petrus 1, saudara,
ayat 3 dan 4. Silakan Pak. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita harus membayangkan, kita orang-orang yang mati dulu. Orang yang tidak memiliki pengharapan, saudara. Semua manusia itu begitu pada mulanya. Kita yang sudah mendengar Injil pun, kita juga tidak menganggap bahwa itu pengharapan yang mulia. Karena kita tidak tahu kekayaan yang terdapat di dalam keselamatan Yesus Kristus itu. Nah, sekarang melalui kebenaran firman Tuhan kita mengerti, kita orang-orang yang dibangkitkan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, coba renungkan ucapan saya. Seandainya Anda jadi orang yang tidak pernah sakit, Anda tidak pernah kesulitan ekonomi, Anda punya teman sahabat-sahabat yang baik, yang mencintai saudara, yang membahagiakan saudara. 1000 tahun. 1000 tahun, panjang loh. Tapi ada akhirnya. Anda bahagia nggak, saudara? 10.000 tahun. Nggak lebay loh, 1 juta tahun. Tapi ada ujungnya. Ada akhirnya. Oke, 1 miliar tahun. Tapi ada ujungnya. Akan berakhir. Bisa tenang nggak, saudara? Oke, berlebihan 1 triliun tahun. Tapi ada ujungnya. Day by day. Satu tahun 360 hari. Hitung saja. 1 triliun. Tapi akan berakhir suatu saat. Bisa tenang nggak, saudara? Nggak tenang. Anda bisa mikir nggak? Ada ujungnya. 1000 tahun, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, tapi ada ujungnya. Mengerikan, saudara. Padahal kita hanya punya waktu tinggal 20, 30, 40 tahun. Mungkin tinggal 5-3 tahun. Kok orang tenang ya, saudara? Saya juga dulu bingung, kok tenang ya? Kok aku dulu tenang ya? Kalau kita naik pesawat bermasalah, Allah, ntar sampai juga. Memang sampai juga. Duk, ntar sampai juga. Tapi mati kita mungkin bukan di kursi pesawat. Kursi males. Di rumah goyang-goyang, jantung berhenti. Bisa. Saya datang ke rumah duka, langsung ketemu dengan 2 keluarga, 2 orang meninggal lah. Saya mau besuk di tempat ini juga kenal, ya udah besuk dua-duanya semua. Meninggalnya itu di toko lagi tulis bon. Sentek ini. Bapak itu baru ketemu saya di lift minggu sebelumnya. Minggu atau 2 minggu. Sendiri Pak? Enggak, sama keluarga. Saya sama keluarga. Oh. Hah? Pasti begitu dia lihat langit terbuka. Benar kata pendeta itu. Jangan saudara, neraka. Jangan. Renungkan ya. 1000 tahun enggak pernah sakit, enggak pernah bahagia. 1 juta tahun. Tapi ada ujungnya. Berani enggak lo? Kagak. 1 triliun. Gua juga kagak mau. Syukur kita cuma 70 tahun. Kalau kita hidup 7.000 tahun dengan keadaan seperti ini, sakit gigi 3 hari kita nggak tidur. Kita bersyukur, saudaraku. Amin. Terus baca lagi, Pak. Ayat keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Iya. Tersimpan di surga. Itulah tempat hunian tetap kita, saudaraku. Temukan Tuhan. Temukan Tuhan. Sehingga keselamatan diterima di dalam rumah Bapa. Bukan sekedar aku percaya diterima, tapi aku tahu aku diterima Tuhan karena bergaul dengan Dia. Kalau kita punya teman di Surabaya, kita bilang, halo bro, aku mau ke Surabaya ya. Oke. Artinya aku pasti mampir ke rumahmu. Kalau aku tidur di hotel, lu malah marah.
Kok you yakin diterima di rumahnya? Aku nggak yakin, aku tahu. Dia sahabatku sejak kuliah. Kan begitu, saudara. Aku tahu, bukan saudara yakin. Amin.